Vivi. Di sini aku mau cerita pengalaman aku yang aku main sama kakak ipar aku. Ya, kakak ipar aku ini orangnya ganteng, terus juga karena dia itu suka nge-gym, jadi badannya itu bagus, dadanya bidang, terus juga tinggi gitu. Kenapa aku bisa main sama kakak ipar aku? Karena posisinya itu aku tinggal bareng sama kakak aku. Jadi aku itu 3 bersaudara, cewek semua. Kakak aku yang pertama ini udah nikah, sedangkan aku masih kuliah pada saat itu. Terus apa namanya? Aku tinggal bareng sama kakak aku, adik aku itu ada di kampung. Dari situ akhirnya aku mulai dekat sama kakak ipar aku. Di situ sebenarnya kita nggak niat untuk bermain di belakang kakak aku gitu. Karena kejadian itu terjadi karena kakak ipar aku ini dia sedang berat. Dari pertama kakak aku ngenalin kalau suaminya ini tuh pasangan kakak aku, di situ aku udah tertarik sama si Mas karena mulai dari fisik Masnya yang bagus. Mas itu mukanya ganteng, hidungnya mancung, bibirnya tipis, rambutnya bagus, rapih, terus juga badannya, apalagi aku sangat tertarik sama bodinya kakak ipar aku sih, sampai kayak aku penasaran gitu. Awalnya kalian akhirnya sampai masuk hubungan terlarang tuh gimana? Apa kamu ada usaha karena kamu suka duluan atau gimana, dan usaha kamu kayak apa gitu? Enggak sih Kak, di sini karena aku sadar kalau dia itu kakak ipar aku, jadi rasa sukanya itu aku pendem aja sampai pada malam itu kakakku pulang sekitar pagi. Dia kan kerjanya dokter, terus kakakku jam 3 pagi baru bisa pulang. Akhirnya sedangkan si suaminya ini dia hanya karyawan kantor biasa yang pulangnya jam 7, jam 8, bahkan jam 5 juga. Tapi pada saat itu dia habis happy mungkin sama temennya karena dia pulang jam 10 malam dalam keadaan yang berat. Dari situ akhirnya terjadi aku main sama kakak aku itu. Di mana pertama kali kamu main sama dia, dan kurang lebih gambarannya kayak apa sih suasananya pada saat itu, kondisinya gimana gitu? Dipaksa nggak sih? Iya, sedikit dipaksa juga sama kakak ipar itu, karena mungkin dia kan dalam keadaan minuman, jadi dia nggak sadarkan tidak terlalu sadar kalau aku ini tuh adik iparnya gitu. Mainnya sedikit barbar sih. Kayak gimana barbarnya, sedikit barbarnya? Sampai aku awalnya itu ketika dia pulang malam, di situ cuman ada aku sama dia jam 10 malam. Terus aku yang buka pintu, di situ dia jalannya udah nggak karuan, sampai dia tidur di sofa, dia ketidur di sofa. Niat aku cuman pengen selimutin aja, gitu. Tapi tiba-tiba tangan aku ditarik dan ya dipaksa aku di situ sama dia. Sempat ada berontak, bahkan aku sampai menampar, mas sadar mas gitu. Tapi itu nggak ngaruh gitu, nggak
tetap aja gitu si mas aku ini dengan ngelakuin itu gitu dianya. Di sofa berarti pertama kali main ya? Iya, pertamanya itu di sofa. Kebetulan aku kan pulang kuliah. Eh, kakak aku itu kan si Mas ini pulangnya dia sekitar jam 10, sedangkan aku pulangnya setengah 9. Jadi hanya selang beberapa jam. Jadi di situ aku cuman sempat makan, nggak sempat ganti baju. Ketika di sofa itu tangan aku ditarik, tangan aku dipegang di situ sambil dia ngebuka. Setelah di situ dia langsung boba aku, terus juga juga boba aku. Terusnya dia bangun, tapi dia bangun cuma sambil bawa aku untuk ke kamar. Kebetulan kan ada 3 kamar di sana, jadi ada satu kamar yang nggak terpakai dan aku untungnya dibawa ke sana gitu, bukan di kamarnya mereka. Sampai di situ akhirnya kita masih terus mulai main gitu. Di detik apa akhirnya kamu udah ngerasa kayak nggak usah dilawan lagi, dia udah lanjut aja gitu pas dia ngapain kamu? Posisinya itu aku di seperti ini di dinding, ditempel ke dinding sama dia, kenceng banget di situ dia semuanya tentang aku. Di situ aku belum ngebales karena aku masih mikir gimana ya kalau misalnya kakak aku tahu gitu tentang kejadian ini. Tapi di situ terus Mas itu ngelakuin hal itu, terus sampai ya akhirnya di dinding itu aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena aku digencet sama si Mas gitu. Karena kamu ngerasa terbawa suasana atau karena emang nggak bisa melawan, nggak ada tenaga waktu itu? Nggak ada tenaga sama akhirnya terbawa suasana juga sih Kak. Tapi sampai sekarang kamu masih sama kakak ipar kamu yang ganteng itu? Enggak, kebetulan sudah kejadian itu selang sekitar waktu 1 minggu. Akhirnya aku beraniin diri buat keluar dari sana dan akhirnya aku ngekos walaupun kakak aku marah-marah di situ karena emang dia nggak ngizinin aku untuk aku hidup sendiri karena kata dia kamu belum kerja, nanti ketika kamu kerja baru aku izinin kamu hidup sendiri kata dia gitu. Ketika dia sadar, apa yang dilakuin kamu pas dia udah sadar dari mabuknya ya? Ya, pas udah sadar dari kayak nggak terjadi apa-apa sih karena aku ninggalin dia itu kan pada saat Mas sudah tertidur lelah. Disitulah kesempatan aku buat kabur, aku bawa baju-baju aku semuanya terus aku langsung ke kamar aku karena kita kan mainnya lumayan juga dari jam 10 sampai jam 1 malam 12.45. Berarti kamu main lebih dari sekali dong? Berkali-kali? Dari jam 10 sampai jam 1? Iya, tapi di hari yang sama, cuma 1 hari itu aja. Aku selebihnya aku udah nggak mau lagi kejadian kayak gitu. Setelah hidup di kos tuh kamu gimana hidup di kos? Dia sempat nyari kamu nggak? Sempet di kos itu enggak sih, karena kakak aku juga nggak tahu kosan aku di mana, karena aku emang bener-bener kayak pengen ngejauh aja gitu. Bahkan pada saat momen Lebaran di situ minta maafnya itu aku nangis, yang bener-bener nangis karena aku ngerasa bersalah banget gitu, walaupun bukan kemauan aku dan itu juga atas ketidaksadaran suaminya, tapi aku tetap ngerasa aku salah. Kamu hidup di kosan itu biaya dari mana? Biaya hidup sehari-hari itu pasti. Ya, hidup sehari-harinya itu aku part time ya. Aku kadang jadi waiter sedikit, terus juga pokoknya aku ke tempat part time buat ngumpulin uang itu. Pernah nyoba nyari uang dengan cara yang instan gitu? Kebetulan
Aku dikenalin sama temen kuliah aku sih. Temen kuliah aku itu ya eh, dia punya om-om, dan di situ omnya itu ada temennya lagi. Nah, temennya ini dikenalin sama aku. Terus dari situ akhirnya kita kenalan, kita jalan, bahkan makan apapun itu. Si om ini tuh baik sih sama aku gitu. Kayak ngajak makan, bahkan kalau dia tuh setiap pulang main atau makan, dia selalu ngasih uang di dalam tas aku tanpa sepengetahuan aku. Jadi kayak aku disuruh belanja misalnya ke Indomaret atau kemana, nanti pulang-pulang itu tas aku itu udah ada uangnya, beberapa uangnya gitu. Ya aku main sama si om ini di 3 hari kemudian. Oh, di mana? Kebetulan 3 hari itu om ini dia ngajak ke Ciawi, katanya dia mau nengokin villa dia yang di sana, tapi dia cuma maunya berdua sama aku. Gitu. Dari situ kamu berlanjut nggak sih dengan om-om yang lain atau sama dia aja gitu, melihat cara dapat duitnya juga gampang ya maksudnya? Iya. Nggak ini juga sih, nggak berlanjut juga karena aku punya 2 sahabat, yang dimana sahabat aku ini yang pertama ngenalin aku ke om, yang sahabat satunya lagi itu sahabat aku yang dekat banget, tapi karena dia punya pacarnya suka sama aku, dia nggak suka. Akhirnya dia yang ngaduin aku ke kakak aku. Akhirnya aku kena marah sama kakak aku gitu. So aku balik ke rumah itu ya pada suaminya? Enggak, aku nggak kembali sih. Aku tetap masih di kos, cuman dengan catatan jangan nakal lagi gitu. Berarti kamu sama si om itu berapa kali main? Sama si om itu seminggu, kita jalan hampir seminggu, 3 hari ke villa, 4 harinya diajak ke restoran, 5 berapa ya, 3 kali 3 hari. Berapa dikasih uangnya sih? Boleh tahu tuh? Ditransfer Berapa? sekitar 10 juta. 10 juta sekali ketemu atau selama seminggu? Udah selama 1 minggu itu. Terus berarti sekarang nih kalau kamu nyari uangnya gimana? Udah nggak ke hal-hal yang buruk lagi kan? Untuk sekarang iya, karena kan dari aku SMP sampai aku kuliah itu aku sama kakak, jadi kayak aku udah nggak mau ngecewain kakak lagi, aku udah nggak mau bikin sedih kakak lagi, jadi aku berhenti dari hal-hal kayak gitu. Saya mau tanya, pecah perawan kamu sama suaminya kakak kamu atau sebelumnya udah pecah perawan? Sama pacar aku. Oh, bukan sama suaminya kakak kamu? Bukan, aku punya pacar. Kita udah pacaran 2 tahun, tapi melakukan itu pas di hubungan kita yang kelima, enif kita yang kelima bulan. Pacaran 2 tahun, tapi aku putus sama dia karena dia kerja selingkuhin aku, kerja di pabrik. Aku masih takut sih Kak. Aku mungkin kalau nggak pengen tahu gitu, kayak yang lalu ya udah berlalu aja gitu, jangan di ini lagi gitu ya. Tapi kan kakak ipar kamu nggak baik ya ibarat katanya gitu, kamu nggak kasihan sama kakaknya gitu? Ya kebetulan aku dengar kabar lagi dari kakak aku, katanya kakak ipar aku ini dia udah berubah gitu. Jadi emang pas awal pacaran itu kakak ipar aku itu nggak seperti itu gitu, nggak minum apa segala macam itu enggak. Kakak ipar aku itu kena karena dia pergaulan di kantornya gitu. Oke, berarti kamu memaafkan dia waktu itu? Iya, aku maafin kakak aku. Di sini cuma cerita aku, terus kita harus berhati-hati kepada orang terdekat kita, dan semoga kejadian aku nggak terjadi ke kalian semua.